Seringkali, gereja yang sejati dianggap sesat menurut standar relatif manusia, bukan menurut standar mutlak Alkitab. Contoh yang mewakili adalah kepercayaan gereja mula-mula yang dianggap sebagai aliran sesat. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Kristus yang datang sebagai manusia dan berpegang pada Perjanjian Lama. Sebaliknya, mereka menuduh kepercayaan gereja mula-mula yang memelihara Perjanjian Baru sebagai aliran sesat. Namun, gereja mula-mula benar-benar percaya janji bahwa Tuhan akan datang sebagai manusia dan mendirikan Perjanjian Baru. Gereja mula-mula benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dalam tubuh dan menyebarkan Perjanjian Baru yang telah didirikan Yesus. Gereja mula-mula tampak sesat di mata para pemimpin Yahudi, tetapi merupakan gereja yang benar menurut pandangan Tuhan. Sejarah Alkitab mengajarkan kepada kita betapa berbahayanya menuduh sebuah gereja sebagai aliran sesat berdasarkan ajaran-ajaran sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan aliran sesat mutlak yang ditentukan Alkitab? Kita dapat membedakan aliran sesat mutlak yang ditetapkan Alkitab dengan memeriksa apakah mereka berasal dari Perjanjian Baru yang didirikan Yesus atau apakah itu berasal dari doktrin buatan manusia. Gereja yang memelihara kebaktian hari Minggu, doktrin buatan manusia, adalah aliran sesat. Tuhan memerintahkan kita untuk menguduskan hari Sabat sebagai perintah keempat dari ke-10 firman. Dan Yesus berkata bahwa memelihara ibadah hari Sabat adalah kebiasaannya dan membaca kitab suci di rumah ibadat pada hari Sabat. Alasan Yesus memelihara hari Sabat adalah untuk memberi kita teladan yang harus kita ikuti. Jadi, gereja yang memelihara kebaktian hari Minggu yang tidak ditemukan dalam Alkitab adalah aliran sesat. Gereja yang tidak merayakan Paskah adalah aliran sesat. Paskah yang Tuhan perintahkan untuk kita rayakan adalah kebenaran yang menyelamatkan kita dari semua bencana. Yesus telah memerintahkan murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Gereja yang tidak merayakan Paskah yang tertulis dalam Alkitab adalah aliran sesat. Gereja yang memperingati kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember yang tidak ditemukan dalam Alkitab adalah aliran sesat. Natal berasal dari kebiasaan dewa lain yang menyembah dewa matahari. Tidak ada catatan dalam Alkitab bahwa Natal harus dirayakan pada tanggal 25 Desember. Jadi, gereja yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember yang tidak ditemukan dalam Alkitab adalah aliran sesat. Gereja yang mendirikan salib adalah aliran sesat. Salib adalah alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati oleh orang Romawi kuno. Alkitab memperingatkan bahwa salib buatan manusia adalah berhala yang tidak dapat memberi kita keselamatan atau hidup yang kekal. Jadi, gereja yang mendirikan dan menguduskan salib, alat kematian, yang digunakan untuk memperlakukan Yesus sebagai penjahat dan membawa penderitaan besar padanya, adalah aliran sesat. Satu-satunya standar untuk menentukan aliran sesat adalah Alkitab. 2000 tahun yang lalu, orang-orang yang menuduh Yesus sebagai aliran sesat, berdasarkan doktrin mereka sendiri, semuanya telah dibinasakan. Gereja yang mengikuti doktrin buatan manusia, pada akhirnya akan binasa, karena gereja di mana mereka ikuti adalah aliran sesat mutlak
dari sudut pandang Alkitab. Mohon bedakanlah gereja yang sejati yang mengikuti ajaran Alkitab dari gereja-gereja palsu, dan masuklah ke dalam kerajaan sorga.